リンクスタート。 Cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak dan fungsi pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuziandi dengan NIM C0E024003 akan membahas materi cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Yang pertama ada cara dan sistem pemungutan pajak. Penerapan perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari 3 hal, yaitu dilihat dari statelnya. Maka pada prinsipnya digunakan stelsel nyata, namun pada penerapannya stelsel campuran. Contohnya, awal tahun digunakan fiktif stelsel untuk keperluan pembayaran angsuran atau PPh pasal 25 dan akhir tahun digunakan stelsel nyata. Yang kedua ada dilihat dari asasnya. Maka untuk wajib pajak dalam negeri digunakan asas domisili. Untuk wajib pajak luar negeri digunakan asas sumber. Dan untuk wajib pajak badan dan orang asing digunakan asas kebangsaan. Yang ketiga, jika dilihat dari sistemnya. Yang pertama ada Official Assessment System. Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. Wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua ada Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Yang terakhir ada withholding system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Kemudian ada tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atau pajak yang harus dibayar. Macam-macam tarif pajak yang dikenal dalam hukum pajak ada 4. Yang pertama ada tarif pajak proporsional, itu tarif tetap, persennya sama, contohnya PPN 10%. Yang kedua ada tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang naik seiring penghasilan, contohnya PPh pasal 17. Yang ketiga ada tarif pajak degresif, yaitu tarif pajak yang turun bila objek pajak naik. Yang keempat ada tarif pajak tetap, yaitu jumlah nominalnya tetap, contohnya bea materai 3.000 atau 6.000. Kemudian ada fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi budgeter atau anggaran. Maksudnya, pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang kas negara. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Yang kedua ada fungsi reguleran atau mengatur. Maksudnya, pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi dan politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya, pajak tinggi dikenakan terhadap miras dengan tujuan mengurangi konsumsi miras di masyarakat. Kedua, ada pajak tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan tujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Yang terakhir ada tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan 3 mekanisme utama, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. Masing-masing sistem memiliki peran penting dalam memastikan kewajiban dalam perpajakan dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai hukum. Tarif pajak berfungsi sebagai dasar perhitungan besarnya pajak terutang dan dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti tarif proporsional,
progresif, degresif, dan tetap, yang penerapannya disesuaikan dengan objek pajak dan kemampuan wajib pajak. Selain itu, pajak memiliki fungsi vital, yaitu fungsi budgeter sebagai sumber penerimaan negara dan fungsi reguleran sebagai instrumen pengaturan kegiatan ekonomi, sosial, serta politik untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, pajak bukan hanya kewajiban formal masyarakat, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mulyono, raja tipu-tipu. Mobil SMK hanyalah salah satu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui. Mulyono serahkannya setengah mati. Ini nyanyian bukan sebuah isu, tapi kenyataannya memang begitu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui. Tidak usah disebutkan satu-satu.